Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita belajar lagi, ketemu dalam pembelajaran matematika kelas 7 untuk SMP. Dan kita akan belajar untuk bentuk aljabar. Jadi unsur-unsur aljabar itu ada beberapa. Yang pertama itu koefisien. Jadi koefisien itu bilangan yang menyatakan variabel gitu ya. Nah, ini koefisien, ini adalah sebuah bilangan yang menyatakan sebuah variabel. Jadi bilangan. Kemudian yang kedua adalah sebuah variabel. Apa sih yang disebut dengan variabel gitu? Variabel adalah simbol yang melambangkan bilangan yang belum diketahui. Dan itu variabel itu bisa ini. Nah, bisa X, bisa Y, bisa Z, A, B, C dan sebagainya. Kemudian konstanta. Konstanta ini bilangan yang diketahui nilainya atau suku aljabar yang tidak memiliki variabel. Jadi konstanta ini hanya bilangan saja. Konstanta ini hanya bilangan saja. Contohnya adalah 5, bisa min 6, bisa 2 dan seterusnya gitu. Kemudian suku aljabar. Suku aljabar ini adalah misalkan ini suku ke-1, suku kedua dan suku ketiga dan seterusnya. Kemudian suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Untuk lebih mudah kita lihat contoh berikut ya. Contoh yang di bawah ini. Ini ada bentuk aljabar dari 5A yang ini 5A. Nah, maaf. Ada bentuk 5A min 3B plus 7. Berarti yang disebut dengan koefisien adalah bilangan di depan variabel. Nah, kita tentukan dulu variabelnya mana. Variabelnya ini. Variabelnya adalah ini seperti A, variabelnya adalah A gitu ya, B, A dan B. Kemudian berapakah koefisien dari persamaan aljabar ini? Jadi persamaan aljabar ini adalah koefisiennya adalah 5, karena 5 ini adalah di depan variabel A. Kemudian min 3 adalah bilangan atau bilangan di depan variabel B. Kemudian koefisiennya adalah ini. Konstantanya adalah ini 7. Jadi suku aljabarnya ada berapa? Jadi suku aljabarnya ada 3 ya. Ada 5A 1 min 3B2 dan plus 7 3, berarti ada 3 suku. Di sini tidak ada suku yang sejenis karena memang sukunya berbeda-beda. Kemudian kita lihat yang ini. Yang contoh yang kedua. Yang ini. Jadi 3x kuadrat plus 2y min 6. Jadi ininya ada berapa suku nih kira-kira suku aljabar? Nah, suku aljabarnya ada 1, ada 2 dan ada 3. Jadi ada 3 suku. Kemudian koefisiennya mana? Koefisiennya adalah 3 dan 2. 3 ini adalah koefisien atau angka di depan variabel x kuadrat, dan 2 ini adalah angka di depan variabel y. Kemudian konstantanya itu adalah pasti adalah yang angkanya saja di sini. Berarti adalah min 6. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, ini kita masuk materi terhadap penjumlahan dan pengurangan aljabar. Di sini penjumlahan dan pengurangan aljabar. Di sini ada contoh 2P min 5Q plus P min 2Q plus 5 plus 5P plus 2P min 11 gitu ya. Nah, bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan? Nah, kalian harus tahu dulu cara menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar bisa dikurangkan atau dijumlahkan apabila memiliki variabel untuk variabel yang sama. Contoh di sini adalah kita lihat yang P di sini ada 2P, ada P di sini, ada 5P dan 2P. Di sebelumnya itu kan ada 2P. Nah, berarti kalian jumlahkan saja 2P ditambah P adalah 3P, ditambah 5P adalah 8P, ditambah 2P gitu ya. Hasilnya adalah 10P. Nah, bagaimana sekarang yang variabel Q-nya? Sama seperti tadi, variabel Q kita jumlahkan saja yang Q, berarti min 5Q, kemudian negatif 2Q gitu ya, karena di sana tidak ada lagi Q. Q itu hanya min 5 dan min 2. Jadi kalian silahkan saja min 5 Q min 2 Q, hasilnya adalah negatif
7Q. Kemudian yang konstanta itu adalah angkanya saja, itu adalah angka 5 dan angka positif 5 dan negatif 11. Silahkan positif 5 dikurangi 11, hasilnya adalah negatif 6. Sehingga bentuk sederhana dari soal di atas menjadi 10P min 7Q negatif 6. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk soal yang di bawahnya. Di sini adalah variabelnya ada A kuadrat, B, dan konstanta gitu ya. Jadi di sini ini itu adalah kita jumlahkan saja 4A kuadrat di sini 4A kuadrat. Nah, 4A kuadrat itu hubungannya ke sini 6A min 6A kuadrat dan tidak ada lagi, berarti 4A kuadrat negatif 6A kuadrat. Karena variabelnya sudah sama A kuadrat, kalian tinggal lihat angka di depannya saja. 4 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 2. Berarti negatif 2 nya itu adalah negatif 2A kuadrat. Kemudian yang variabel B kuadrat ini, variabel B kuadrat ini tidak ada suku yang sejenis yang lain, berarti kita tulis lagi min 4B kuadrat yang ini. Kemudian yang positif 2B sama, tidak ada suku yang sejenis yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan, sama. Kemudian di sini adalah ada konstanta positif 5 dan positif 2. Kalian jumlahkan saja, positif 5 tambah positif 2 adalah positif 7, sehingga bentuk sederhananya adalah min 2A kuadrat min 4B kuadrat plus 2B plus 7. Kemudian kita lihat ke soal selanjutnya, 3X plus 2Y yang ini. 3X plus 2Y min 11 plus Y min 12X plus 1 min X. Nah sama, kita lihat dulu variabel yang sama yang bisa dijumlah atau dikurangkan mana. Berarti kita lihat variabelnya ada X dan Y, berarti kita lihat dulu yang X ya. Ini berarti 3X kemudian dihubungkan ke negatif 12X dan negatif X. Negatif X artinya negatif 1X ya. Berarti 3X dikurang 12X itu hasilnya min 9X dikurang 1X, berarti negatif 10X. Hasilnya ini negatif 10X. Kemudian yang variabel Y nya berarti 2Y yang ini ditambah Y itu sama dengan positif 3Y. Nah ini hasilnya positif 3Y. Kemudian kita jumlahkan bilangannya adalah yang negatif 11 ditambah 1, hasilnya adalah negatif 10, sehingga bentuk sederhananya adalah negatif 10X plus 3Y negatif 10. Kemudian contoh yang bawah adalah 3X plus 2Y kuadrat min X plus 7. Di sini ada variabel Y kuadrat dan X. Y kuadrat tidak ada suku yang sejenis, sehingga kita bisa tuliskan lagi yang ini tidak ada teman untuk dijumlah atau dikurangkan. Yang ada adalah variabel X. 3X negatif X, berarti 3X dikurang 1X berarti negatif, berarti positif 2X. Nah ditambah konstantanya juga sama, tidak ada bilangan lain, sehingga bentuk sederhananya adalah 2Y kuadrat plus 2X plus 7. Baik, terima kasih anak-anak. Mungkin materi yang singkat ini kita hanya belajar penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Insya Allah kita akan belajar untuk bentuk perkalian dan pembagiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.